Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kita kembali lagi dengan materi pemrograman website, yaitu dynamic routing di Next.js. Jadi kalau kemarin kita bagaimana menggunakan komponen, tapi sekarang kita sudah mencoba membuat bagaimana routing atau alur rootnya itu lebih dinamis lagi. Sebelum itu kita akan coba kembali mengulas public directory ya. Jadi kalau kemarin kita hanya berkutat seputar dari komponen-komponen antar satu ke satu lainnya, kemudian kita kembali lagi pada public directory. Jadi selain page ya, kalau kita lihat selain page ini ada yang namanya directory dari Next.js, yaitu adalah public ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini direktorinya adalah ada public, dimana public ini menyimpan berbagai macam dari ya. Jadi public ini menyimpan dari file-file yang akan dipetakan di dalam rootnya gitu ya. Jadi ini selain memiliki page sebagai direktori utamanya, Next.js juga memiliki direktori khusus, yaitu atau yang sifatnya statis, yaitu adalah direktori public. Jadi misalnya static di sini adalah static/myimage.png, akan ditetapkan ke static/myimage.png ya. Jadi konvensi ini telah berjalan dengan baik sejak rilis pertama dari Next.js dan tidak memiliki masalah pada khususnya seperti itu. Namun seiring berkembangnya waktu ya, kami telah menetapkan bahwa statik tidak mencakup semua yang diperlukan dalam aplikasi website gitu ya. Jadi statik ini misalnya robot.txt harus dilayani dari root domain. Nah ini kayak kita bisa ngambilnya dari halamannya public ya, bukan di page-nya tapi public-nya. Kemudian juga mulai dari Next.js 9.1 ini juga diperkenalkan direktori baru, ini namanya adalah public. Kemudian setiap file dalam public directory akan dipetakan ke dalam suatu root domain, misalnya public/root.txt. Ini kalau kita petakan atau kita panggil, ini hanya kita lakukan /robots.txt. Kemudian juga karena public juga mencakup static dalam penggunaan directory, sekarang tidak lagi menggunakan static directory untuk membuat public ya, atau static folder dengan fungsi yang sama seperti itu. Kita lanjut lagi. Nah, kemudian di Next.js ini dapat menyajikan file statis seperti gambar, kemudian juga file-file lainnya ya. Kemudian juga yang dalam folder public ini dapat dirujuk oleh kode Anda mulai dari URL dasarnya /. Kemudian juga misalnya Anda menambahkan gambar ke public myimage.png, maka aksesnya adalah hanya menggunakan function myimage, return image, src myimage, png, alt myimage ya. Jadi kalau kemarin sudah kita lihat, kita masuk di halaman sini ya, di halaman programnya. Nah ini kita masih merujuk pada pemrograman yang kemarin ya. Jadi kalau kemarin meneruskan ya, kalau kemarin kita menggunakan komponen, sekarang kita menggunakan publiknya. Kalau kita dilihat di sini, ini di halaman index ada kosong ya, layout. Kemudian juga kita coba lihat di halaman browsernya. Nah, ini ada kosong, ini template-nya kemarin ya. Ada beranda, profile, kosong ya masih ya. Ini masih belum kita buat. Nah, ini bagaimana kalau kita menambahkan image atau gambar ya, artinya kita tinggal membuat suatu functionnya
ya, atau membuat image apa yang akan kita gambarkan di sini, ya. Sebagai contoh tadi ya, ini kita bisa menuliskan image langsung dengan sumbernya, ya. Jadi di tengahnya sini, di halaman tengahnya kita bisa menuliskan IMG SRC. Nah, secara sederhananya seperti ini. Kemudian kita tambahkan logo.png. Jadi kemarin saya coba menambahkan logo di dalam directory publish-nya, yaitu logo.png. Setelah disimpan, kita bisa melihat di halaman browsernya. Nah, ini sudah nampil logo stikom.png. Tapi masih banyak sekali nih ya, masih melebar. Ya, ini untuk masalah lebar tidak kecil besarnya ini terserah Anda sebenarnya. Untuk memperapi ya kita coba kembali lagi ya. Kemudian di sini kita tambahkan white height-nya. Nah, misalkan di sini ada white, ada 900, kemudian ada height kita kasih 300. Ini kebesaran kayaknya ya, biar lebih kecil aja. 150, height-nya 300. Kemudian kita kembali lagi di halaman browsernya, maka otomatis langsung ukurannya kecil seperti ini. Jadi nantinya untuk menambahkan image, intinya itu sama, kita harus berada di foldernya public directory ya. Jadi kita harus ada di dalam folder public directory. Kemudian saya rasa ini sudah paham, cukup simpel ya. Kemudian kita lanjut lagi. Nah, folder ini juga berguna untuk robot teks atau verifikasi situs Google dan file statis lainnya termasuk .html. Jadi kalau untuk verifikasi di situs Google supaya situs kita terdeteksi, nah ini kan biasanya kita perlu key ya, key robot txt yang nantinya bisa kita simpan di dalam file yang namanya atau di dalam folder yang namanya folder public ya, atau directory. Namun juga ada catatan, jangan beri nama public directory apapun, nama tidak dapat diubah dan merupakan satu-satunya directory yang digunakan untuk melayani aset statis. Kemudian juga pastikan untuk tidak memiliki file statis dengan nama yang sama dengan file yang ada di dalam page atau directory. Jadi jangan diberi nama yang sama gitu ya, karena ini akan menghasilkan suatu kesalahan. Nah, ini sebagai contoh konflik antar file publik dan file halaman ya. Ini misalkan di halaman page ini sudah ada hello.js. Page ini kan publik, tapi dia ada di dalam root-nya ya, root dinamisnya. Kemudian publik ini halaman yang memang bisa diakses atau halaman publiknya. Kalau kita memberikan nama hello gitu aja atau sama dengan yang ada di dalam page, maka ini akan crash ya. Kenapa konflik? Karena hello di sini tidak ada ekstensinya ya, kecuali yang tidak bertentangan adalah ketika kita memberikan nama yang sama tapi dengan ekstensi yang berbeda, jadi bisa lebih dikenali seperti itu ya. Bisa paham ya? Jadi ini ada public, ini nggak boleh sama, minimal ekstensinya harus beda. Ada public, ada page. Kemudian pada dynamic routing ya, sebelum kita masuk pada halaman dynamic routing, ini Next.js memiliki router berbasis sistem file yang dibangun pada konsep halaman. Jadi ketika file ditambahkan ke page directory itu secara otomatis tersedia sebagai root. File-file di dalam page directory dapat digunakan untuk menentukan pola yang paling umum. Jadi sebelum kita melangkah ke dynamic routing lebih lanjut, kita akan mencoba.
Dari komponen kemarin halaman ini masih sangat kurang menarik ya. Kalau kita lihat, mungkin bisa dilihat di halaman browsernya. Ya, ini ada beranda, ini juga ada stickom, ini langsung ada template seperti ini. Bagaimana supaya kita bisa terhubung dengan Bootstrap? Berarti otomatis CSS ataupun JS ini harus ditempatkan di dalam filenya, ya filenya public gitu ya. Jadi harus kita tempatkan di dalam filenya public. Mungkin bisa dilihat sini di halaman ini ya. Ini ada, saya sudah menambahkan CSS ataupun juga JS di halaman public. Ini ada CSS ataupun juga filenya JS. Nah, kira-kira di mana kita akan menempatkan CSS atau JS itu sendiri? Ya, ini harusnya kalau kita kemarin membuat template, ini kita bisa menempatkannya di dalam suatu navbar gitu ya. Jadi kita harus menempatkannya di dalam suatu navbar. Nah, jadi navbar atau head ini bagaimana cara penempatannya? Maka otomatis kita akan membuatnya dulu ya. Kita akan mencoba membuatnya di dalam, kemarin ada header. Nah, kalau headernya kemarin seperti ini, kita akan mencoba merubahnya dulu ya. Nah, ini headernya kemarin kita pakai constanta-link, kita rubah dulu headernya, jangan kita gunakan konstanta. Ini juga kita hapus ya. Ini di dalam header kita hapus. Kemudian juga karena komponen ini sifatnya statis ya, makanya bisa dibuatkan suatu function. Jadi ini ada next head, ini kita perlu tambahkan dulu ya. Kita impor next head juga, impor head from next head ya. Nah, setelah itu, nah, ini ada, kita buat lagi export defaultnya, export defaultnya ya. Jadi konstanta header ini kita hapus dulu, ini kita rubah. Nah, kita bentuk export dari defaultnya seperti ini, dan kemudian kita tambahkan return kurung buka kurung tutup ya. Jangan lupa kasih div ya di dalamnya supaya bisa dijalankan gitu ya. Kemudian di dalam div kita bisa menambahkan head tadi ya, karena kita sudah memanggil import head-nya, dan di dalam head kita bisa menambahkan yaitu script JavaScript-nya atau bootstrap-nya tadi ya. Jadi kalau kita lihat, kita bisa menambahkan title dan juga kita bisa menambahkan linknya. Nah, ini supaya lebih cepat, ini ada title, kita coba stickom PGRI Banyuwangi, kemudian juga ada link rel icon href favicon.icon. Jadi favicon.icon karena header ini ada di dalam komponen, maka otomatis dia memanggil favicon.icon yang ada di dalam situ. Kemudian juga link selanjutnya ini adalah href yang akan kita tujukan pada bootstrap.css-nya ya. CSS bootstrap.css. Jadi titik 2 dia keluar, kemudian masuk lagi di bootstrap-nya. Kemudian kalau kita lihat di sini,
ini ada CSS bootstrap.css, ini default CSS-nya ya. Selain itu kita bisa menambahkan mungkin jQuery dan juga bootstrap JS-nya. Jadi default jQuery dan juga default bootstrap.css-nya. Nah, seperti ini. Ya, jadi maka otomatis dia harusnya sudah terkoneksi dengan bootstrap-nya. Tinggal kita akan menulisnya. Kira-kira di dalam head ini apa yang bisa kita isikan, gitu ya. Nah, untuk mengisikannya Anda bisa masuk ke dalam bootstrap-nya. Ya. Jadi masuk. Nah, ini masih banyak yang error ya. Ini banyak yang error karena memang jQuery yang didetekkan dari bootstrap ini masih tidak ditemukan. Kita lanjutkan saja dulu. Misal kita cari bootstrap dulu. Nah ini ada bootstrap dan juga di sini pastinya ada dokumentasi, ya. Nah, Anda bisa mencari dokumentasi di sini ada navbar. Nah, di navbar ini, nah ini ada contoh-contoh navbarnya. Anda bisa mengkopikannya, script yang ada di navbar ini untuk ditaruh di dalam foldernya dari sintaksnya tadi ya. Jadi di sintaksnya tadi mungkin Anda bisa kopikan di dalam headnya ya. Jadi di bawahnya head itu bisa kita kopikan suatu navbar. Nah, ini navbar ya. Navbar welcome ya. Kemudian ada button-buttonnya juga, gitu ya. Nah, kita sampai drop down, action, roll, drop item sampai ke bawah. Ini adalah navbarnya, gitu ya. Jadi ini navbar di dalam JS-nya. Kemudian harusnya di halaman utama tadi indeks masih error ya, karena kita mencantumkannya adalah komponen dot layout. Nah, sebaliknya jika kita cantumkan di sini adalah komponen dari header, nah ini juga pastinya akan mempengaruhi juga ya. Nah, ini ya. Ini hasilnya. Jadi setelah kita menambahkan navbar, maka otomatis sudah langsung terbentuk di dalam browsernya, gitu ya. Nah, namun juga demikian, ini navbar ini bisa kita buat template sesuai dengan keinginan kita. Jadi berdasarkan dari komponen tadi, ya. Jadi kita kembali lagi dulu. Nah, ini adalah headernya. Jadi kalau kita includekan header, maka otomatis header yang ditulis adalah navbarnya. Kemudian bagaimana dengan footer? Nah, ini footer ini juga harusnya tidak lagi konstanta seperti kemarin. Kita sudah harus membuat footer lanjutannya, gitu ya. Kita lakukan export default dari footernya. Kita hapus. Nah, kemudian ini kita tambahkan ya. Ini export default, kemudian ada di dalam defaultnya, kalau ini tadi defaultnya header, ini ada default footer, kita tambahkan return ya. Ada card text, nah, special naturaling ya, jadi footernya. Jadi kalau kita mau menambahkan, berarti otomatis di halaman indeksnya ini kita bisa menambahkan suatu footer, gitu ya. Nah, misalkan ini saya tambahkan atau kita import footer from
komponen slash footer. Kemudian kita tampilkan di bawahnya sini footer huruf besar ya. Nah, ya, kita tampilkan komponen dari footernya itu ya. Ada link footer. Nah, ini masih ada yang salah ini. Kita bisa lihat sini di compilingnya must be wrapped did beyond JSX fragment. Nah, ini ada JSX fragmentnya ya. Nah, jadi di footer tadi ini kalau kita lihat ini ada export default, ini tipe sama dengan headernya tadi ya. Jadi kalau kita lihat di sini muncul suatu ini ya, suatu informasi expression must have one parent element. Jadi harus dalam suatu elemen. Jadi karena layout dan footer ini sama-sama elemen yang kita panggil atau elemen dari suatu import yang kita panggil, maka di sini kita perlu menambahkan kembali yang namanya div ya. Kita tambahkan div, kemudian kita tumpu di bawahnya sini. Nah, kemudian kita bisa melihatnya di halaman browsernya. Special title treatment. Nah, ini adalah halaman dari footernya. Jadi secara garis mentahnya ini adalah navbar dan kemudian juga ini adalah footer. Bagaimana cara membuat kontennya? Ya hampir sama ya. Jadi cara membuat kontennya ini kita juga bisa membuat menjadikan satu atau dijadikan satu gitu ya. Nah, jadi kalau dijadikan satu di sini artinya kita akan membuat suatu, kalau kita lihat ya di sini, kita coba simpan dulu, Ctrl S. Ini ada indeks, kemudian di header ada footer, kemudian di sini juga ada yang namanya layout ya. Nah, untuk layout ini akan sedikit berbeda. Nah, jadi kalau kita lihat di dalam suatu layout ini kita bisa menambahkan suatu file ya. Kita coba buka dulu suatu layout. Ini ada, kita import dulu header, kemudian juga import footer ya. Kemudian apalagi yang bisa kita lakukan? Kita juga export default dari children ya. Jadi kita bisa melakukan export default children. Ini artinya memposisikan layout sebagai children gitu ya. Nah, memposisikan layout sebagai children. Atau kalau tidak, kita bisa langsung membuatnya menjadi suatu template gitu ya. Nah, bagaimana cara kita membuat suatu templatenya? Berarti kita harusnya memanggil dari keduanya ini ya. Jadi kita buat dulu defaultnya sebagai children. Kita panggil export, import dulu ya, header, from header, kemudian juga ada lagi import from footer, dan kemudian kita buat suatu export default childrennya ya. Kita tutup. Ini adalah export default children. Balik ya. Nah,
Di dalam children ini nanti akan kita isikan isi dari, tetap ya, kita lakukan return. Nah, dan jangan lupa kita kasih div. Nah, seperti ini. Kemudian kita juga bisa menambahkan header, dan di bawahnya juga kita tambahkan footer. Ini secara sederhananya seperti ini. Nah, sebelum header dan footer, kita bisa menambahkan suatu kelas, mungkin ya, suatu kelas konten ya. Nah, kalau kita lihat di sini, nah ini div kelas kontennya ya. Ini terlalu lebar, ini kita rapikan dulu seperti ini. Setelah kita rapikan, berarti ini adalah menjadi suatu layout. Jadi layout ini menjadi suatu dasaran ya. Ketika sudah menjadi suatu dasaran, artinya di indeks ini bukan lagi kita memberikan layout dan footer, tapi ini di sini langsung kita panggil sebagai kita hapus dulu ya. Nah, di sini kita panggil sebagai yang diimport layoutnya. Atau mungkin biar enak kita buat template gitu ya. Nah, seperti ini. Maka otomatis kalau kita coba dijalankan, ini sama ya. Jadi dia langsung muncul antara layout dan juga template-nya. Jadi ini layoutnya masih sama ya. Nah, kemudian bagaimana supaya kita bisa menuliskan di tengahnya tadi ya. Untuk bisa menuliskan di tengahnya tadi, kita harus menambahkan children ya. Jadi childrennya ini supaya dikenali gitu ya. Supaya dikenali, kita bisa menambahkan kelasnya dari children gitu ya. Children ini artinya ditempatkan di dalam apa? Di dalam navbar juga bisa gitu. Atau enggak langsung aja di dalam layout kita tambahkan lagi suatu konten. Div class konten.
ya. Jadi di indeks pada komponen layout kita tambahkan kelasnya content. Jangan lupa ini kasih dulu children. Nah, seperti ini. Kemudian kita simpan ya. Setelah kita simpan, maka otomatis kita masuk lagi di halaman browser. Nah, ini muncul, ini adalah konten 1, kemudian ada konten 2. Nah, ini ada halaman childrennya. Jadi kalau kita telusur lebih lanjut lagi, konsep dari children itu sendiri adalah template. Semua yang ada di dalam template, ya, semua yang ada di dalam template ini artinya dia adalah parentnya, ya. Kalau di layoutnya tadi atau di templatenya tadi, template tadi kan nama manggilnya ya, tapi kalau di sini kan filenya namanya layout. Dari layout dia mengangkut header dan juga mengangkut footer. Header taruh atas sendiri, footer taruh bawah sendiri, kemudian di tengah-tengah kita buatkan suatu kontainer div class ya. Kalau kita kemarin sudah mempelajari Bootstrap, ini ada div class name dengan cool spasi sampai dengan 12 ya. Jadi di spasi yang ke-12 ini maka otomatis kita memberikan suatu children. Children itu apa? Children itu adalah parentnya atau anakannya. Jadi setiap apapun yang konten yang kita tuliskan di antara template ini tadi, maka langsung muncul parentnya dari children ini sendiri. Jadi children ini sendiri parentnya ada, ini ada konten 1, ini ada konten 2, terserah ya. Kalau kita bisa menambahkan, ini ada berapa ini, class name row ya, ini ada di layoutnya ya, cool IG 12. Nah, berarti ini bisa kita bagi menjadi 3. Kalaupun dibagi 3, kalaupun kita tambahkan lagi, maka otomatis dia akan menjadi 3 bagian, 1, 2, 3. Jadi konten 1, konten 2, dan konten 3. Nah, selain itu, ketika sudah seperti ini tergantung Anda. Ini nanti bisa ke bawah, ke bawahnya bisa banyak ya. Ini kan templatenya dari Bootstrap kan banyak. Ini kalau kita lihat di sini ada mana-mana komponen ya. Di dalam komponen ini ada, nah ini ada layout. Nah ini ada kontainer, kita bisa melihat kalau pakai SM MD ini sampai berapa pixel ya. Nah ini di layoutnya ini ya. Nah ini ada div class container SM, container LG. Nanti maka Anda bisa membuat 3 bagian atau 4 bagian yang berbeda-beda dalam template itu sendiri. Misal template halaman beranda ada 2 bagian atau cukup 1 bagian. Nah ini tergantung dari kemampuan Anda nanti mencari lebih lanjut bagaimana bentuk template yang sesuai untuk dijadikan suatu komponen yang lebih bagus lagi ya. Jadi ini ada komponen 1, konten 2, dan juga konten 3 gitu ya. Kita kemudian masuk lagi di halaman ini ya, pemrogramannya. Cool class name. Nah ini ada header dan juga ada footer, dan ini di layoutnya. Ini adalah halaman utamanya ya. Jadi ini halaman layoutnya. Nanti sama antara di indeks dan juga nanti ada di berita ya. Berita pun juga harusnya kita buat sama ya. Nah kita coba hapus dulu.
di berita bisa kita kopikan juga template-nya. Nah, hanya saja template di dalam berita ini nanti bisa berbeda. Artinya berbeda gimana? Mungkin di sini ada konten tentang berita, ya. Mungkin ini juga bisa dijadikan satu, cukup satu saja. Gitu. Konten tentang berita. Dan pastinya bagaimana supaya dia mengarah ke berita, otomatis di halaman headernya kita lihat sini, ini ada halaman berita. Nah, ini kita buatkan link, ya, kita panggil link ya. Jadi di header tadi kita juga nginput link berita, a class name, kemudian juga navigasi link berita, seperti itu ya. Nah, kemudian juga Anda bisa mencobanya nanti ya. Setelah ini tadi berita, maka coba dijalankan di browsernya. Nah, ini konten 1, ini konten 2, atau kontennya berita, seperti itu. Konten 1, konten 2. Konten 1 ada 3 bagian, konten 2 ada 1 bagian. Nah, misalkan Anda juga nyari berita di detik.com. Ini bukan sponsor ya. Kita coba ambil contoh. Atau ambil yang bisa di copy saja sebagai sampel. Kemudian kita kembali lagi ke halaman dari pemrogramannya ya. Di halaman pemrogramannya ini di bagian berita, nah ini kontennya kita tambahi yang lebih banyak lagi ya. Kita coba view word wrap ya. Kemudian kita tambahkan lagi biar agak banyak dulu ya. Nah, kita coba buat 2 paragraf dengan ditambahkan paragraf 1 elegant Just TV ya. Kita coba buat elegant Just TV, jadi rata kanan maupun rata kiri. Ini juga sama. Dia akan rata kanan maupun rata kiri. Jadi ini nanti tergantung kombinasi Anda untuk membuat templatenya seperti apa. Ini ada home, ada berita. Di halaman home berita ini pastinya juga Anda bisa menampilkan gambarnya. Otomatis kalau ingin menampilkan gambarnya Anda harus mengcopy atau membuat gambar tadi ya. Karena kita punya gambar logo, maka otomatis kita bisa menambahkan langsung di halaman atasnya ya.
Ini kita buat img src. Nah, seperti ini. Kemudian kita tambahkan logo.png, width dengan besaran 600 dan panjangnya cukup 100. Nah, maka otomatis ini akan muncul gambarnya. Ini sudah bentuk desainnya. Jadi nanti terserah Anda bagaimana bentuk dari halaman yang akan Anda buat. Ya, intinya Anda sudah bisa membuat halaman lebih baik lagi, atau dengan memiliki komponen layout yang lebih tertata. Jadi ada navbar, ada footer. Anda kalaupun nanti ingin membuat komponennya dari mungkin ini apa ya, slide, Anda juga bisa menambahkan komponen slide sendiri. Intinya dipisah sendiri supaya nanti tata letaknya lebih bagus lagi, gitu ya. Nah, sampai di sini kita akan kembali lagi ke halaman yang pertama, ya, yaitu dimana kita akan melanjutkannya pada dynamic routing. Jadi kalau Anda sudah bisa membuat template dari Bootstrap, kita akan kembali lagi dengan halamannya dynamic routing. Nah, di halaman dynamic routing ini Next.js memiliki router berbasis file system yang dibangun pada konsep halaman. Jadi ketika ditambahkan ke halaman page directory, ya, maka secara otomatis tersedia sebagai rute, ya. Jadi file-file di dalam page directory dapat digunakan untuk menentukan pola yang paling umum. Nah, kita lanjut lagi. Nah, dynamic routing atau route index, kalau kita lihat sini ada router akan secara otomatis merutekan file yang dinamai index ke root direktorinya, gitu ya. Page index, kemudian ini adalah sama dengan slash, ya, jadi index slash. Berarti yang ada di halaman page index.js itu adalah halaman slash. Kemudian page block index.js ini artinya halaman yang ada di dalam folder page dan folder block ini adalah index.js, maka cukup melakukan slash block. Ini masuk halaman index.js, gitu ya. Kemudian ada juga dynamic routing bersarang, ya. Dynamic routing bersarang ini artinya router mendukung file bersarang. Jika Anda membuat file struktur folder bersarang, akan secara otomatis dialihkan dengan cara yang sama, ya. Kalau kita lihat sini ada page block first post.js. Ini sama halnya dengan link. Kalau kita tuliskan ini adalah block first post tanpa embel-embel JS. Kemudian juga ini sama page dashboard setting username.js. Ini cukup dashboard setting username sebagai root-nya, ya. Nah, bagaimana cara menerapkannya, ya? Kita akan mencoba menerapkannya pada dynamic routing ini. Anda bisa masuk kembali ke halaman pemrogramannya. Nah, ini ya, di halaman index, nah, atau enggak di halaman headernya. Header kan sudah masuk di halaman index tadi ya. Nah, ini kalau kita lihat di sini, ini ada, bentar, favicon, ya. Nah, kalau kita masuk di sini, kita misalkan membuat suatu folder baru di dalam page, ya. Kita buat namanya folder blog, ya. Di dalam folder blog ini ada yang namanya konten, file content.js, gitu ya. Nah, kira-kira file content.js ini akan kita isi apa?
kita isi suatu misalkan informasi yang sederhana saja ya. Nah, mungkin default functionnya saja kita tambahkan. Nah, kita import next head, kemudian juga kita import komponen. Nah, jadi kalau kita mau mengimport template-nya, kan kita akan coba import template ini. Nah, template from titik 2. Nah, jadi kalau kita lihat sini supaya tidak salah ya, ini kita titik 2 hanya ada folder blog dan juga berita indeks. Untuk bisa menuju ke template layoutnya kita harus keluar lagi. Nah, ini baru kita keluar lagi ke komponen, baru di dalam komponen ini ada layoutnya, kita bisa menemukan layoutnya. Kemudian export default function home ya, atau enggak di sini misal kita kasih konten functionnya. Nah, di sini terus kemudian ini tidak perlu kita kasihkan div class name container ya. Nah, ini kita hapus saja. Ini mungkin ada baiknya cukup kita kasih, kita coba langsung gunakan template ya. Nah, ini halaman nah di indeks kita kasih div class name row nya dulu ya. Nah, ini adalah halaman konten. Kita simpan, dia ada di konten JS ya. Kalau kita lihat di headernya sini, maka alamatnya adalah, kita coba masukkan di halamannya berita. Atau di sampingnya kita tambahkan lagi ya, ada link class nav item, kita tambahkan lagi mungkin. Nah, ini kita kasih nama konten. Berarti link yang dituju adalah slash blog slash konten. Seperti itu ya. Harusnya ini bisa dijalankan gitu ya. Jadi nanti Anda bisa melakukan refresh dulu, kemudian Anda cek apakah konten sudah berjalan atau belum ya. Ini kita masuk ke halaman beritanya kayak ini. Ini halaman berita, ini adalah konten 1, konten 2, konten 3. Kita masuk di berita. Ini beritanya tadi, ini tadi ada konten ya, ini ada konten di dalamnya. Dan diklik konten, maka ini adalah halaman konten. Dan di halaman konten ini ada namanya blog konten ya. Jadi halamannya blog konten. Dia sudah mengarah ke direktorinya blog ya, direktori dari blog.content seperti itu. Nah, kemudian kita juga sebenarnya bisa menambahkan lagi ya. Selain kita tambahkan direktori konten, ini Anda juga bisa menambahkan suatu root bersarang ya. Root bersarang itu yang seperti apa kira-kira Pak ya? Jadi kalau kita lihat root bersarang, kita coba masuk lagi ke browsernya ya. Nah ini, jadi di indeks ini cukup kita tulis 1, karena memang di indeks ini adalah isi konten ke 1, atau istilahnya dia konten header. Ini ada berita dan juga ini ada kontennya ya. Kemudian juga ini ada
header. Nah, ini ada blok konten. Kemudian kita juga bisa menggunakan apa namanya ini, parameter. Nah, kita bisa menambahkan parameter di sini. Jadi parameternya kita bawa di dalam linknya seperti itu, atau kita bisa membuat penamaan yang berbeda di dalam linknya ya. Caranya gimana? Kita bisa menambahkan misal di dalam header. Nah, ini ada berita, kemudian juga ada blog.content. Misalkan kita buat suatu parameter lagi di dalam blog ya. Ini kita buat lagi parameternya ya. Kita kasih nama mana tadi? ID, tapi kita bungkus ID-nya. Nah, id.js. Nah, kira-kira id.js ini apa yang bisa kita isikan di sini? Kita bisa menggunakan router bawaan dari Next.js, gitu ya. Jadi router bawaan dari Next.js ini bisa kita lakukan import UC router ya. Nah, kita lakukan import dulu, kemudian UC router from next router ya, from next.router. Kita juga jangan lupa melakukan import lagi layoutnya. Kita import template from. Nah, karena dia berada di dalam di luar dari halaman ya, di luar dari folder. Nah, kita maka titik dua kali ambil komponen, kemudian kita panggil layout seperti itu. Kemudian juga kita buat konstanta dari ID ya. Konstantanya ID sama dengan seperti ini. Kita jabarkan konstanta dari router sama dengan UC router. Nah, kita jabarkan seperti ini. Jangan lupa kasih titik 2 ya. Baru kita kasih return. Kemudian kita buka dari template-nya. Nah, seperti ini. Kemudian dari template ini kita bisa menambahkan. Nah, misalkan secara garis besar di dalam template harus ada div-nya atau kotak kontennya. Oke, kita tambahkan dulu. Oh, ini tadi hurufnya besar ya, makanya nggak terbaca. Nah, di dalam template ini kemudian kita panggil routernya ya, atau kita coba tampilkan dari routernya. Kita klik H1, kemudian kita buat suatu router.query title. Atau enggak, ini kita kosongin dulu. Kita coba ini halaman ID, seperti itu, halaman ID. Nah,
Kemudian di halaman header, kalau kita lihat tadi ahref, kita coba tambahkan lagi mungkin ya, di sampingnya ini ada halaman ID. Kita tambahkan lagi halaman ID. Ini bukan lagi blok konten ya, jadi kita buat blok ID, kemudian as. Setelah as, di sini apa yang akan kita tampilkan ya. Jadi di dalam apa ya istilahnya, di dalam linknya, link dari ini tadi yang akan kita tampilkan itu adalah apa gitu ya. Jadi yang akan kita tampilkan atau URL-nya itu seperti apa itu. Intinya mempercantik URL kan gitu. Jadi di ID ini kita ganti menjadi as, kemudian langsung di alamatnya. Alamatnya apa? Blog slash welcome to ID. Agak panjang ini ya, agak panjang, agak rapi juga gitu ya. Halamannya terlihat agak panjang dan juga agak rapi juga. Setelah itu nanti Anda bisa coba menjalankannya di halaman itu ya, ID-nya, maka otomatis nanti akan terlihat mana tadi ID-nya. Nah, ini halaman ID gitu ya. Jadi untuk itu kita coba bisa menjalankan ya. Kita coba jalankan dulu di halaman home. Kemudian ini ada berita, konten, home. Kemudian juga kita kembali ke ID. Ini ada tulisannya welcome to ID, tapi dia belum tampil gitu ya. Nah, dia belum menampilkan. Masih ini adalah halaman konten. Kemudian juga di sini welcome to ID tapi belum ada kontennya. Kita bisa kembali lagi ke halaman ini ya. Nah, ini kita tambahkan dulu. Ada yang kurang ini, ID masih ya, kita ekspor dulu secara default. Export default ID. Seperti itu. Kemudian kita coba kembali lagi ke halaman browser. Nah, ini sudah muncul, ada home, ada berita, kemudian juga ada konten, ada juga ID-nya ya. Nah, ada ID. Ini halaman ID. Tapi di sini ini ada welcome to ID. Jadi ini ada membuat root-nya secara dinamis atau bisa mengganti penamaan, dan parameternya bisa juga di-include-kan di dalam sini ya, seperti itu. Jadi jika ada yang ditanyakan nanti bisa ditanyakan secara langsung, bisa lewat komentar juga, tidak masalah gitu ya. Yang jelas ini ada membuat root dinamis dengan menggunakan ID ya. Jadi untuk konten ini tadi juga secara header ya, kalau kita lihat ini blok konten, berarti blok masuk ke dalam bagnya apa, masuk ke dalam foldernya blog. Kemudian kalau dia ada di dalam slash ID, kita kasih parameter ID, kita bisa memberikan penamaan lain dari parameter ID-nya secara di dalam URL-nya, seperti itu. Jadi terima kasih untuk waktunya. Jika ada yang ditanyakan terkait dengan root dinamis dan bagaimana bootstrap dibuat, Anda bisa klik kolom komentar. Jangan lupa like and subscribe-nya. Terima kasih untuk waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Terima kasih.